Cerita kisah perjalanan hidup seorang anak manusia. Ceritanya kita itu paling banyak loh sebagai manusia. Berbagai-bagai macam cerita dalam kehidupan kita. Sekarang aku mau cerita tentang perceraian. Hai, perceraian lagi. Bapak, Ibu, Saudara, boleh nggak orang Kristen bercerai? Boleh nggak? Ada yang bilang boleh dong, kan pasangan saya selingkuh. Boleh dong. Aku sudah nggak suka lagi sama dia, aku udah nggak cocok lagi sama dia, aku mau cerai aja. Boleh nggak? Aku sudah nggak suka sama dia, aku udah ada orang lain yang aku suka. Boleh nggak aku menceraikan pasanganku? Tidak boleh. Siapa yang bilang boleh? Ketika orang Farisi tanya sama Tuhan Yesus, boleh nggak bercerai? Tuhan bilang, apa yang dikatakan Musa kepada kamu? Boleh bercerai kalau istri kami selingkuh, istriku selingkuh. Boleh dong aku ceraikan dengan memberikan surat cerai. Asik dong, ini menjadi alasan orang Kristen bercerai dan nikah lagi. Ini alasan kenapa orang Kristen bercerai dan menikah lagi. Padahal Tuhan jelas di bawahnya Tuhan bilang di ayat itu, Tuhan di bawahnya, Tuhan di ayat berikut Tuhan katakan, Bapa yang menciptakan kamu perempuan dan laki-laki, disatukannya kamu laki-laki dan perempuan untuk menjadi satu. Laki-laki meninggalkan keluarganya untuk menyatu dengan perempuan ini menjadi satu tubuh yang tidak boleh diceraikan oleh manusia. Terus kenapa kamu mencari pembenaran dirimu supaya bisa bercerai? Supaya kamu bisa menikah lagi? Alasan untuk pembenaran diri sendiri. Ada teman saya yang bukan bercerai, dia 4 tahun suaminya meninggalkan dia. Baru 4 tahun. Saya dulu sampai 20 tahun. 20 tahun saya tetap setia menanti. Padahal saya muslim loh. Saya tidak minta cerai. Nah, suaminya meninggalkan dia. Dia bingung apakah dia mengajukan permohonan cerai. Saya katakan gini, apakah ada hal-hal yang membuat situasimu berubah apabila kamu bercerai? Mungkin kamu mau nikah lagi? Tidak. Terus ngapain kamu harus bercerai? Gak perlu bercerai. Nggak perlu bercerai. Ternyata suaminya kembali lagi. Setelah perselingkuhannya dengan perempuan lain sampai ada 2 anak, dia kembali lagi ke istrinya yang teman saya itu. Dan situasi tidak berubah juga.
tanggung jawab hubungan, tanggung jawab dalam keluarga, misalnya sebagai seorang suami yang memberi nafkah pada istri dan anak-anak, tidak ada juga. Kemudian hubungan mereka juga tidak lebih baik, lebih harmonis dari yang kemarin. Dan saya bilang, karena dia sudah ninggalkan kamu lama, ya udah. Kalau kamu merasa sudah tidak nyaman lagi hidup dengan dia, tinggalkan dia. Kamu bisa ikut saudaramu atau bekerja, mungkin pergi kerja, atau kamu pergi pelayanan atau apa yang membuat hidupmu jauh lebih baik, ada kontribusi kepada kehidupan orang lain, daripada kamu tinggal di rumah tapi kamu makan hati dan penyakit yang akan datang sama kamu. Kalau kamu minta cerai untuk menikah lagi, kasihan deh. Tapi kalau kamu cerai, oke, aku cerai tapi aku tidak mau lagi mau nikah lagi. Saya tidak akan lagi mengenal, tidak mau dekat dengan, maksudnya dalam hubungan dengan lawan jenis lagi. Saya mau lepas, benar-benar lepas, saya udah tidak mau. Beda, udah boleh cerai, tapi ya itu tadi, tidak lagi menikah, tidak lagi bikin dosa. Jangan sampai kamu bercerai, iya kamu tidak nikah tapi kamu berzina terus. Wih, bebas nih. Karena banyak yang seperti begitu, janda-janda gatel. Banyak duda-duda gatel, banyak duda cerai gatel. Kalau kamu tidak bisa menahan tarakmu, sebaiknya tidak. Kalau kamu bisa menahan tarak, oke. Hukum Tuhan tuh jelas kok. Tidak ada kompromi dengan dosa. Tidak ada kompromi dengan dosa. Iblis itu pandai melihat celah, peluang untuk kita lakukan dosa. Dia itu licik. Raja dusta, raja pendusta, bapak dusta, segala dusta. Itu dia. Tidak ada kebenaran di dalamnya. Ini banyak juga orang Kristen yang jatuh dalam hal ini. Banyak sekali. Laki-laki kebanyakan. Kebanyakan sih ya. Kalau yang saya lihat kebanyakan laki-laki. Tapi bukan berarti perempuannya sedikit, enggak. Perempuannya nyusul yang berbuat seperti begitu. Karena memang dosa seksi. Dosa yang paling nikmat. Kadang orang sudah berzina gitu ngomongnya begini, mangga di rumah sendiri tuh ndak enak. Kalau mangga curian punya tetangga, nah itu baru rasanya enak. Coba, apakah ada mangga yang berbeda rasanya? Mungkin suasana hati kamu aja yang berbeda. Karena ada adrenalin ya ketika kamu mencuri. Adrenalinmu naik, meningkat ketika kamu mencuri. Itu membuat kamu merasa tertantang. Rasanya sih sama mangga. Mangga pasti apakah mangga rasanya rambutan? Tidak kan? Tidak. Lalu, kenapa harus mencuri? Ada lagi yang nemen adik ipar atau kakak ipar diembat. Bukan orang jauh-jauh. Aduh, itu sakit hatinya pasangannya luar biasa. Yang kedua dari itu,
tetangganya sendiri atau saudaranya dulu deh. Mungkin saudara kandung, bisa saudara sepupu atau saudara jauh. Yang keduanya tetangga. Itu nyakitin banget. Teman, tetangga, aduh itu nyakitin banget itu. Sakit banget. Dan banyak yang melakukan itu. Kadang-kadang teman kerja. Intinya orang selingkuh itu, karena kan harus sembunyi-sembunyi, namanya juga mencuri ya. Mencuri mangga tetangga tadi, adrenalinnya terpacu. Itu ada membuat satu rasa sensasi yang berbeda untuk mendapatkan mangga, padahal mangganya sama aja. Mangganya bahkan mungkin karena nyuri ya, tahu-tahu mangganya dalamnya bosok, banyak uletnya, kapok. Intinya orang yang punya sifat seperti begitu sudah tidak ada kejujuran di dalam rumah tangganya. Bagaimana Tuhan memberkati mereka? Bagaimana Tuhan memberkati anak-anak kalau ada perselingkuhan seperti itu? Tuhan murka loh. Kamu lihat Daud, ketika Daud itu menyuruh sampai ada terjadi pembunuhan bahkan. Ya kan, kadang-kadang selingkuh ada yang terjadi pembunuhan kan. Seperti kisah Daud. Bagaimana dia membunuh Uria, orang Het itu. Suruh maju dia yang paling depan supaya dia mati. Supaya bininya tuh bisa saya ambil. Itu kejahatan. Untuk merebut pasangan orang lain sampai pergi ke dukun guna-gunain supaya pasangannya itu sakit, supaya pasangannya mati. Kalau sudah mati kan lebih mulus lagi jalan saya untuk mendapatkan dia. Coba, ada juga yang seperti begitu. Saya kasih tahu ya Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara dalam rumah tangga, suami istri itu adalah suami istri yang takut akan Tuhan. Artinya terjadi pertobatan dua-duanya dan hidup baru dua-duanya. Dua-dua menjaga hubungan dengan Tuhan. Setiap hari ada mesbah keluarga. Mereka bergandengan tangan berdoa, menyatukan roh mereka untuk berdoa, memohon perlindungan pada Tuhan. Mau dikirim pelet kayak apa, pret, pelet itu tidak akan ada kekuatannya. Tidak akan ada kekuatannya pelet itu kalau kamu kuat di dalam Tuhan. Rumah tanggamu tetap utuh, kokoh. Sampai selama-lamanya kalau kamu bisa menjaga itu. Karena dosa lewat mata ini juga banyak yang jatuh karena mata. Kan Tuhan bilang, kalau matamu membuat dosa, cungkil itu. Lebih baik kamu buta masuk ke dalam surga daripada kamu tubuhnya seluruhnya binasa. Ini artinya kan Tuhan mengingatkan kita, mata ini menjatuhkan kita dalam dosa begini. Mungkin kamu lihat suaminya orang lebih wah dari suamimu, atau istrinya orang lebih wah dari istrimu. Otakmu sudah mulai bekerja. Otakmu kejahatannya mulai bekerja. Kejahatan otakmu jalan.
akhirnya terjadi perselingkuhan karena mata melihat, hati dan pikiran mulai tergoda. Hati dan pikiran mulai tergoda nih. Bahaya. Karena hati dan pikiran yang tergoda, akhirnya jatuhlah dalam dosa, perzinahan, perselingkuhan. Sudah hidup bertahun-tahun dalam dusta kepada pasangannya, bilangnya pergi ngantor, pergi keluar kota ada kerjaan, padahal izin ada dapat cuti dan lagi sama selingkuhannya. Ada lagi yang istrinya, kamarnya mereka di lantai 2, di lantai bawah ada ibunya yang laki-laki di bawah. Memang sakit sih, ibunya sakit, sehingga ada yang merawat dia, pembantu lah yang merawat. Suaminya ketika pulang tidak langsung naik, lihat ibunya dulu kan. Lihatlah pembantunya masih muda, cantik. Besok datang lagi, lihat, wah ada pembantu baru nih, cantik. Mulai duduk lama pulang kantor, duduk biasanya cuma nengok sebentar ibunya, terus sudah naik ke lantai 2 temuin istrinya. Sekarang enggak, lebih lama duduk di kamar ibunya, betah duduk di kamar ibunya. Terjadilah perselingkuhan. Tapi bagaimana supaya aku bisa menceraikan istriku dan aku bisa menikah dengan pembantuku, pembantu mamahku? Tak fitnahin aja supaya bisa cerai. Fitnah jalan, akhirnya cerai dan mereka menikah. Apakah Tuhan izinkan hal itu terjadi? Itu dosa yang besar itu. Karena di situ ada pembunuhan karakter, ada fitnah dan pembunuhan karakter luar biasa, menjatuhkan harga diri, harkat dari istrinya. Itulah manusia. Makanya nggak cocok kamu kalau mau bini banyak, nggak cocok jadi orang Kristen. Bener. Jangan jadi orang Kristen kalau kamu mau berbini banyak. Kalau mau 10, mau 100 boleh. Intinya yang 4 resmi. Mau yang kelima, cerai dulu yang 1. Ambil lagi yang kelima. Tidak suka lagi yang 1, lepaskan lagi, ambil lagi yang ke-6. Tidak ada masalah. Tapi kalau kamu orang Kristen, tidak ada perceraian. Hidup hanya 1 kali dan pernikahan hanya terjadi 1 kali. Tidak ada cerita 2 kali. Tidak ada ceritanya 2 kali. Kecuali pasanganmu meninggal dan di sana juga pasangannya meninggal, boleh menikah 2 kali. Karena suaminya meninggal atau karena istrinya meninggal, boleh. Selain dari itu, baca kitab Hosea. Bagaimana Hosea diperintahkan Tuhan seperti apa? Tidak boleh lagi tidak boleh tidur lagi dengan istrinya. Boleh ambil dia kembali, kamu pergi ambil dia, tapi tidak untuk kamu tidurin. Dan siapapun tidak boleh menidurin dia. Karena kalau ada yang tidur dengan dia, satu kejijikan bagi Tuhan. Nah lo, hukum Tuhan itu enggak remeh-temeh,
bukan ecek-ecek yang gampang bagi manusia. Sangat berat loh bagi kita orang Kristen. Tidak ada perceraian. Kalau kamu sudah umur 40-an, kamu bisa hidup sendiri. Buat perempuan, udahlah, nggak usah nikah lagi. 30-an pun kalau kamu masih bisa hidup sendiri, mampu secara finansial, nggak usah nikah. Ngapain? Lebih baik hidup sendiri. Itu akan membuat kehidupanmu jauh lebih sehat secara jasmani dan rohani. Kalau laki-laki sulit sih, karena dia spermanya kan berproduksi terus 3 kali 24 jam, dia tidak mengeluarkan, sudah stres, sudah aneh-aneh tingkahnya. Berbeda kan dengan perempuan yang kuat taraknya. Ya, tidak dipungkiri ada perempuan-perempuan tertentu yang memang sangat lemah dalam hal itu. Ya banyak juga sih. Yang jelas hukum Tuhan itu jelas ya. Jangan kamu mencari pembenaran diri untuk menceraikan pasanganmu lalu kamu menikah lagi. Kamu tanggung dosa di hadapan Tuhan luar biasa. Dan anak-anak yang lahir dari pernikahanmu itu yang kedua, yang tidak direstui Tuhan, itu anak-anak haram hukumnya. Anak-anak yang lahir tidak diridhoi Tuhan, tidak direstui Tuhan. Dan kasihan, kutuk itu akan turun kepada anak cucumu. Mereka pun akan mengalami hal yang sama. Kalau anak perempuan sering mendapat dosa dari perbuatan bapaknya. Sering sekali anak perempuan mendapat turunan kutuk dari perbuatan bapaknya. Apalagi perempuan yang diselingkuhin, ditinggalin aja begitu dan sakit hati, perempuannya nyumpain. Waduh, kutuk itu turun. Kasihan anak perempuanmu. Bukan berarti anak laki-laki bebas dari kutuk itu, enggak. Cuma kasihan kalau perempuan kan. Tapi kalau kamu juga kalau kamu perempuan yang kuat dan kamu minta didoakan, dipatahkan kutuk-kutuk turunan itu dalam nama Yesus Kristus, itu akan patah kok. Dan kamu terbebaskan. Kamu jangan lagi hidup dalam dosa itu. Dosa itu akan terus menggoda untuk mendekati kamu. Tapi kamu harus kuat, kekeh hatinya. Tidak, saya tidak akan buka pintu, buka peluang untuk dosa itu lagi. Enough. Selesai. Kamu akan bebas. Dosa perceraian tuh banyak akibatnya. Banyak sekali akibat yang ditimbulkan karena perceraian. Karena jarang orang bercerai tidak melakukan dosa perzinahan. Jarang banget. Apalagi kalau orang yang tidak kuat, kalau laki-laki itu sudah memang seperti tadi saya katakan ya, 3 kali 24 jam aja dia sudah gelisah. Pasti udah liar matanya melihat perempuan. Tapi kalau perempuan ini seharusnya kan bisa kuat menahan tarak ya. Tapi tidak semua perempuan. Nah, kalau perempuan itu lemah, ya mudah jatuh dalam dosa perzinahan. Pasti dia lakukan. Digoda orang sedikit sudah kegeeran. Udah. Pasti itu. Kebanyakan perempuan seperti begitu, ditinggal, bercerai dengan suami atau ditinggal suaminya, mesti nggak kuat tahan godaan, kegeeran,
Tapi kalau kamu mau hidup benar di hadapan Tuhan, berpegang pada firman Tuhan, takut akan Tuhan, kamu selamat melewati pencobaan-pencobaan itu. Karena dosa yang paling nikmat di dunia itu dosa perzinahan. Dosa duit itu keduanya lah, level kedua. Tapi yang langsung dirasakan tubuh itu dosa perzinahan. Oke Bapak Ibu Saudara, kalau saat ini mungkin kamu sedang bermasalah dengan pasanganmu dan pengen bercerai, kamu bisa konseling sama saya. Bisa hubungi saya di 081 225 198 945. Saya akan membantu kamu. Banyak pasangan yang akhirnya dipulihkan setelah konseling. Kalian butuh di konseling, karena Tuhan mau itu yang terjadi. Keluarga kamu harus dipulihkan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Kalau kamu mau curhat, boleh juga di nomor tadi ya. Kamu bisa WA. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.